Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah jika baik. Di sini saya sebagai guru penjas yang akan menerangkan pengertian seni bela diri pencak silat. Yang pertama, pengertian pencak silat yaitu merupakan permainan tari yang menurut pada ketangkasan dan banyak gaya serta bunga pada langkahnya. Sementara silat merupakan kepandaian melindungi diri dari serangan yang tidak terkira yang berdasarkan pada sigap dan tangkas serta memperhatikan tiap gerak dan gerik sang lawan. Yang selanjutnya, unsur-unsur yang terkandung pada pencak silat berikut ini terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama ada olahraga, kesenian, bela diri, dan pendidikan, mental, kerohanian, serta persaudaraan menuju persatuan. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan pencak silat sebagai tempat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga khususnya bela diri untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Yang kedua adalah membentuk masyarakat atau berjiwa sehat, berpikir cerdas, dan berprestasi. Yang ketiga, membentuk dan mendidik kader bangsa agar memiliki sikap kesatria dan berani membela kebenaran dan keadilan, serta disiplin yang tinggi dan tanggung jawab lahir dan batin. Kemudian yang terakhir, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat-manfaat olahraga pencak silat. Kemudian kita beralih ke fungsi pencak silat ya. Berikut ini terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pencak silat untuk seni, yang kedua pencak silat untuk bela diri, yang ketiga fungsi pencak silat untuk pendidikan. Kemudian silat untuk seni, yaitu pencak silat ditinjau dari sudut seni harus mempunyai keseleraan dan keseimbangan antara wirama, wirasa, dan wiraga atau keserasian irama, yaitu penyajian teknik dan penghayatan. Kemudian pada seni pencak silat menekankan dan dominasi dapat diletakkan pada yang pertama gerak bela diri yang dihalus dan diperindah. Yang kedua ada gerak tari yang mengambil motif-motif bela diri pencak silat. Yang ketiga gerak tari yang diwarnai gerak pencak silat sekedarnya sebagai situasi saja, dan gerak perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri. Kemudian yang fungsi pencak silat untuk bela diri, ada beberapa fungsi dengan ciri-ciri umum pencak silat Indonesia, antara lain ada pencak silat mempergunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung tangan sampai ujung kepala. Pencak silat dapat dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata. Pencak silat tidak dapat memerlukan senjata tertentu. Benda apapun dapat dijadikan senjata, atau sapu tangan, tas, payung, ikat pinggang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pencak silat untuk pendidikan. Nah, yang ini hasil akhir dari pengajaran olahraga pencak silat adalah kemampuan, keterampilan, dan kemantapan dalam mempertahankan dan membela diri terhadap ancaman bahaya dari dalam maupun luar, serta menjamin keselarasan dan alamnya. Kemudian kita beranjak ke teknik pencak silat. Baiklah, yang pertama ada sikap kuda-kuda ya.
kita kupas satu persatu sikap kuda-kuda. Yang pertama, sikap kuda-kuda merupakan sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan dan sikap gerakan bela serang. Berikut teknik pencaksilat pada sikap kuda-kuda antara lain. Yang pertama itu ada kuda-kuda depan, yaitu dari posisi berdiri kuda-kuda, salah satu kaki ditarik ke depan dengan lutut ditekuk, sedangkan kaki lainnya di belakang dan berat badan bertumpu di kaki depan. Kemudian kuda-kuda belakang, yaitu dari posisi berdiri, kuda-kuda salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan bertumpu di kaki belakang. Kemudian ada kuda-kuda di tengah-tengah, yaitu sikap kedua kaki melebar atau sejajar dengan bahu dan berat badan ditompang secara merata oleh kedua kaki. Dapat dijadikan atau dilakukan dengan posisi serong. Gini ya. Kemudian ada kuda-kuda samping, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan bertumpu salah satu kaki yang menekuk ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang terakhir ada kuda-kuda silang depan dan silang belakang, yaitu dari posisi sikap berdiri, kuda-kuda ditarik salah satu kaki secara serong ke depan, kanan atau kiri, atau ke arah belakang atau ke kiri. Ya. Kemudian yang kedua ada sikap pasang. Sikap pasang ada beberapa gerakan teknik dasarnya. Sikap pasang merupakan suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Berikut ini adalah teknik pencaksilat pada sikap pasang, yaitu yang pertama, pandangan harus lurus ke depan, kaki dibuka agak lebar, jangan terlalu lebar ya. Salah satu kaki di depan dan kedua lutut agak ditekuk. Hal tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan posisi tubuh yang stabil dan kuat. Kemudian ada berat badan terletak pada kaki belakang. Yang ketiga ada berat badan terletak pada kaki di belakang. Posisi kedua tangan melakukan sikap pasang di depan dada. Kemudian ada sikap tangkisan. Nah, yang ini yang penting guys. Yang pertama adalah tangkisan atas. Salah satu tangan membentuk tinju. Posisi tangan berada di depan antara ubun-ubun dan kening ya. Dengan tujuan memberi tangkisan yang dilakukan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan lawan, seperti gini. Kemudian yang kedua ada tangkisan silang atas. Nah, yang ini tangkisan yang merupakan kedua lengan yang menyilang dengan perkenaannya sudut persilangan lengan, arahnya dari atas ke bawah dan sebaliknya. Kemudian ada tangkisan luar. Tangkisan luar ini dilakukan dengan membuang ke arah luar. Yang keempat ada tangkisan belah tengah, yaitu tangkisan belah tengah dilakukan dengan kedua lengan dan mengarahkan ke luar. Yang ini adalah hindaran dari pencaksilat. Ada beberapa opsi untuk hindaran pencaksilat ini. Yang pertama adalah hindaran hadap. Hindaran hadap ini dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan, jadi lurus gini. Yang kedua adalah hindaran sisi. Hindaran ini dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping ke lawan, jadi gini. Yang
ini ada pukulan dalam pencak silat. Nah, ini sangat penting untuk kalian semua, harus dipahami ya. Untuk pukulan dan dalam pencak silat. Pengertian pukulan ini dalam pencak silat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Kemudian ada tendangan dalam pencak silat. Nah, ini juga sangat penting. Dengan yang pertama ada tendangan sabit. Yang kedua ada tendangan lurus. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang tendangan sabit itu tendangannya sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Bagian yang dikenakan merupakan bagian punggung, telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada tendangan lurus tadi. Dengan tendangan lurus merupakan tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangannya ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal. Bagian dalam jari-jari kaki, posisi badan menghadap ke sasaran, tetap lurus. Kemudian ada tendangan T. Tendangan T ini hampir sama dengan tendangan lurus. Merupakan menggunakan sebelah kaki dan tungkai lintasan lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit, telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangannya ini biasanya digunakan untuk serangan samping dan sasaran seluruh tubuh. Kemudian ini ada manfaat-manfaat pencak silat ya. Yaitu yang pertama, untuk melatih kesabaran, melatih mental, melatih konsentrasi, melatih kewaspadaan, melatih kepekaan, melatih kedisiplinan, dan melatih kontrol, menambah pengetahuan. Itu saja. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang, adik-adik bisa bertanya ya. Silahkan, ada yang tanya enggak? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri untuk mata pelajaran Penjaskes hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi siswa semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.